Halo semuanya, menjadi seorang mahasiswa memang tidak seperti layaknya di FTV yang hangout, nongkrong, kelihatannya happy banget. Kenyataannya, tugas dan keseharian mahasiswa dihabiskan dengan keharusan membaca buku, artikel jurnal, berita terkini, dan sumber informasi lainnya. Tidak berhenti sampai di situ. Apa yang mahasiswa baca pun harus ditransfer dalam bentuk tulisan yang diketik rapi, dengan pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Hal ini pun masih berlanjut dengan peringatan bahwa tulisan yang mahasiswa buat harus bebas dari unsur plagiat, yang tentu saja membutuhkan effort yang lebih lagi. Di video kali ini, kita akan mengulas mengenai kemungkinan apa saja yang membuat mahasiswa terpaksa melakukan plagiat. Silakan disimak. Alasan pertama yaitu karena ketidaktahuan mengenai kutipan dan paraphrase dan tidak tahu bagaimana cara melakukan kutipan yang benar dan paraphrase yang baik. Tidak mengetahui mengenai hak kekayaan intelektual atas karya seseorang. Jadi, bermula dari ketidaktahuan. Bisa jadi kurangnya kemampuan yang memadai untuk mengerjakan tugas yang diberikan, terutama dalam mencari artikel yang relevan, mengevaluasi sumber yang valid dan akurat, memahami istilah teknis, dan bisa jadi tugas yang diberikan tidak jelas maksudnya apa, sehingga membuat mahasiswa membuat jalan pintas dengan plagiat. Melakukan plagiat adalah cara tercepat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dosen, karena tidak perlu memikirkan secara mendalam informasi yang diperoleh. Menganggap bahwa tindakan plagiat ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Untuk kasus ini, sepertinya harus melihat video sebelumnya ya. Apa benar nggak akan dideteksi ketika kita melakukan plagiat? Alasan berikutnya adalah karena menunda tugas hingga detik-detik terakhir, sehingga tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan tugas karena time management yang kurang bagus. Di sisi lain, menginginkan hasil tugas yang sempurna atau setidaknya sesuai dengan standar dosen. Jadi ada kontradiksi antara waktu dan ekspektasi yang diharapkan. Keinginan untuk memperoleh tugas yang sempurna ini juga dipengaruhi faktor ingin mendapatkan nilai yang bagus juga. Bukan tanpa alasan. Terkadang tekanan keluarga untuk mendapatkan IP yang maksimal itu juga mempengaruhi. Dipengaruhi juga oleh pentingnya mata kuliah tersebut. Misalkan karena bobot SKS-nya yang lebih banyak. Atau bisa juga karena menginginkan karir tertentu di masa depan. Atau bisa juga karena faktor ingin memperoleh beasiswa, yang tentu saja persaingannya sangat kompetitif. Nah, nilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Sebenarnya, apapun alasannya, tindakan plagiat memang tidak bisa dibenarkan ya. Untuk menghindari itu memang berat, karena harus meluangkan waktu untuk membaca sumber yang sangat banyak, bahkan mungkin begadang demi menyusun satu atau dua paragraf saja. Kalau misalkan bisa sampai ke tahap ini, itu merupakan hal yang sangat keren, karena itu benar-benar nggak mudah. Akan tetapi, kita bisa bangga dengan hasil yang diperoleh. Berjalan dengan tegap bahwa ini adalah kerja keras yang dihasilkan. Pada akhirnya, sedikit demi sedikit, hal ini akan membentuk karakter yang lebih baik. Banyak sih yang memiliki IPK tinggi, tapi apa banyak juga yang memiliki attitude yang baik, yang tentu saja lebih banyak dicari di dunia kerja. Oh ya, tidak hanya mahasiswa loh yang bisa melakukan plagiat, hampir semua bidang bisa melakukannya. Shh, bahkan dosen sekalipun. Cek video mengenai cara mendeteksi plagiat dan bagaimana melakukan paraphrase untuk menghindari plagiat. Sekian video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Oh ya, cek video mengenai cara mendeteksi plagiat dan bagaimana melakukan paraphrase untuk menghindari plagiat.